Salam sehat. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas tentang gencatan senjata. Memang betul, sejatinya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini kita sedang berperang melawan virus COVID-19. Sudah melewati beberapa varian, menyebabkan gelombang yang pertama, disusul varian Delta yang parah itu menyebabkan gelombang kedua, tapi kemudian turun cukup landai, cukup lama. Maka kita boleh menyebutnya sebagai gencatan senjata. Tapi betul saja, virus COVID-19 mengeluarkan jurus baru yang namanya varian Omicron yang merebak di beberapa negara, dan negeri kita, bangsa kita segera mengantisipasi supaya jangan sampai varian Omicron ini menyebabkan ledakan gelombang ketiga. Bersyukur setelah diantisipasi, diamati, tidak marak, kasusnya sedikit saja. Tapi belum selesai percaturannya hingga akhir tahun ini. Jangan sampai ini menjadi ledakan gelombang ketiga. Artinya virusnya tetap ada, pandeminya belum selesai, maraton sehatnya belum selesai. Kalau kita menggunakan persepsi positif, seolah-olah pandemi seperti maraton, jangan jangka panjang, tapi kita pilihlah maraton sehat, karena kita inginnya di ujung maraton sehat dan selamat. Kita inginnya di ujung pandemi sehat dan selamat. Kuncinya pada imunitas atau daya tahan tubuh. Maka checklist seperti ini menjadi penting. Meningkatkan imunitas, protokol kesehatan, 3T, vaksin, obat antivirus. Dan itu menjadi up to date. Tetapi menghadapi Omicron ini yang kabarnya karakternya memang cepat menular, tetapi tingkat kepalanya lebih rendah dibandingkan varian Delta, protokol kesehatannya dipertahankan yang sangat penting, yaitu 2, masker dan vaksin. 3T menjadi tugas dari Satgas untuk memantau, vaksin tugas dari Satgas dan bersama masyarakat meningkatkan herd immunity, obat antivirus kalau terjadi serangan. Tetapi yang paling penting nomor 1, yaitu meningkatkan imunitas. Jadi seolah-olah pesan dari COVID ini adalah mari kita menuju pola hidup sehat, menempuh pola hidup sehat. Tetapi bukan pola hidup sehat yang seperti biasa, yang komprehensif, yang sistematis, yang ideal, yang lengkap. Paling tidak ada 3, yaitu pola pikir sehat. Bagaimana mengelola pola pikir sehat, mengelola stres, membangun bahagia sebagai cara untuk sehat. Yang kedua, pola makan sehat, mengurangi pola makan yang menyebabkan penyakit komorbid atau penyakit degeneratif, menambah makan buah sayur segar tanpa diolah, menambah suplementasi supaya kecukupan gizinya agar mencapai kesehatan. Karena tidak cukup hanya dengan pola makan seperti biasa, tidak cukup gizinya, kurang. Karena apa? Kebiasaan kita menyediakan kurang, kebiasaan kita mengkonsumsinya kurang, kondisi badan kita tidak bisa menyerap dengan baik. Itulah kenapa perlunya food supplement atau suplementasi. Karena fungsi dari food supplement itu adalah 2, merecovery, meregenerasi. Merecovery kondisi, karena setiap hari kondisi tubuh kita itu bisa jadi turun, perlu disuplementasi, perlu diregenerasi supaya senantiasa tetap sehat. Nah, contohlah yang terbaru adalah vitamin D3. Ini bukan obat COVID, meskipun lahirnya bersamaan dengan pandemi COVID, tetapi ini tetap vitamin. Nama vitaminnya lama, pengetahuan penelitiannya baru, meningkatkan imunitas. Nah, bahkan dari penelitian yang ada, yang kita dengar dari tokoh-tokoh pakar-pakar ilmu kesehatan, bahwa ternyata suplementasi vitamin D3 dosis tinggi yang disuntikkan 600.000 IU sekalipun dalam 1 minggu tidak mengkonsumsi vitamin D3 secara oral atau rutin, itu vitamin D3 dalam darahnya turun. Berarti harus dikonsumsi setiap hari. Berarti ini bukan obat. Berarti ini adalah food supplement. Nah, contohnya saya sering mengontrol seperti ini. Nah, contohnya adalah vitamin D3 saya baru kontrol 50,5. Sudah cukup sebenarnya, tetapi saya ingin menambahkan lebih tinggi lagi. Caranya adalah dikonsumsi setiap hari, karena tidak cukup dengan sinar matahari, tidak cukup dengan konsumsi makanan, kita perlu suplementasi. Ini bukan obat, tetapi ini adalah suplemen, mencukupkan kebutuhan gizi berupa vitamin D3 di dalam darah. Nah, tapi ingat, pilihlah yang berkualitas, karena kualitas itu menyelesaikan masalah penyerapan.
Kadang kalau kita pilih tidak berkualitas, tidak terserap dengan baik. Inilah yang kita pentingkan. Kemudian kita tambah pola aktivitas sehat. Yang paling penting adalah rutin dan teratur. Pilihlah olahraga ringan yang kita kerjakan rutin dan teratur setiap hari. Maka kenapa saya sering mengajaknya adalah jalan sehat 30 menit setiap hari. Bukan ditumpuk 1 minggu 2 jam. Nanti seringnya akan menjadi masalah mengganggu waktu, aktivitas, menyebabkan cedera dan seterusnya. Meskipun itu tidak salah. 1 minggu misalkan 2 jam, tetapi jauh lebih baik kita lakukan setiap hari ringan, teratur. Setiap hari 30 menit saja. 30 menit jalan sehat ataupun sepeda sehat, ringan dan teratur. Itu jauh lebih baik pola aktivitas sehat kita. Jadi virus COVID-19 ini sebenarnya juga mengingatkan di ujung akhir tahun 2021 ini apa final countdown kita. Dengan adanya varian Omicron, apa final countdown kita. Dan apa resolusi tahun 2022. Seandainya virus varian Omicron ini meledak, tetap saja kita harus meresolusi. Supaya tahun depan kita harus menjadi lebih sehat. Seandainya virus varian Omicron ini tidak merebak, tetap saja kita harus menempuh pola hidup sehat. Sejatinya virus ini mengajak kita membuat resolusi tahun 2022 untuk hidup lebih sehat, menempuh pola hidup sehat, tetapi ingat yang ideal, yang komprehensif, yang sistematis. Pola pikir sehat, pola makan sehat, pola aktivitas sehat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sehat yang ideal. Bukan sehat saja, tetapi ditambah pola makan yang sehat, ditambah olahraga yang sehat, kita mendapatkan langsing. Nah, kalau kita tambah suplementasi, kita recovery, kita regenerasi, kita mendapatkan awet muda. Nah, ini yang sangat bagus. Sudah sehat, langsing, awet muda. Tiga-tiga ini membuat kita menjadi jauh dari sakit, jauh dari obat. Itulah resolusi sehat tahun 2022. Salam sehat.